Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya. Menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Kita kembali mengikuti Abam, ini episode 547 ya. Dari wanita usia 30 tahun. Suami saya ketahuan selingkuh dan berhubungan badan dengan wanita lain. Apa yang harus saya perbuat, Pak Pendeta? Rasanya saya pengen dia mengalami kecelakaan dan mengalami kehancuran dalam bekerja. Kamu marah ya, kamu lagi pahit sampai pada dendam. Saya ingatkan bahwa tidak ada ya. Kalau ada itu jarang sekali, udah gila ya. Pria yang menikah lalu bercita-cita nanti akan selingkuh. Tidak ada. Tapi kuasa kegelapan telah menggiring seseorang sampai pada tindakan itu. Jadi kamu harus melihat ini sebagai satu kecelakaan atau kegagalan yang bisa terjadi pada semua orang. Yang pertama yang kamu lakukan, kamu ajak bicara apakah dia mau berubah atau bertobat. Ya, kasih tahu saja bahwa kamu mendapat nasihat saya dari Pendeta Erastus. Apakah serius mau berubah dan melanjutkan hubungan sebagai suami istri dan tidak mengulangi lagi. Itu dulu yang kamu lakukan. Kalau dia bersedia, terimalah kembali dan lupakan kesalahannya. Kalau dia tidak mau, ya kamu ajak dia berpikir serius bahwa setiap apa yang ditabur orang akan dituainya. Kalau dia masih berhubungan terus dengan wanita itu, kamu harus membuat hubungan kamu terbatas. Artinya kamu jangan memberi tubuhmu untuk suami. Dengan alasan bisa saja dia kena penyakit, kamu ikut terkena penyakit karena tubuhmu bait Roh Kudus. Selama masih berhubungan dengan wanita itu, kamu harus menolak berhubungan badan. Ya, kamu harus menolak. Oke, saya kira itu. Tuhan kiranya menolong kamu ya. Dan kamu bisa dapat kekuatan lewat doa pagi bersama saya setiap pagi jam 5. Dan mendengarkan khotbah saya lewat Truth ID. Kamu akan mendapatkan penguatan. Dari wanita usia 61 tahun sudah cerai. Saya sejak lahir dikasih orang lain. Pak Eras, bagaimana ya mengatasi hari tua saya nanti? Karena saya kurang kasih sayang dari saudara kandung sejak lahir sudah pisah. Kamu memiliki Tuhan sudah cukup, Bu. Ibu ini sudah usia 61 tahun mesti sudah tua. Jangan harap dari siapapun. Kasih sayang, haraplah dari Tuhan saja. Kalau ibu mengharapkan kasih sayang dari orang, ibu akan kecewa. Lebih baik ibu harap kasih sayang Tuhan. Bagaimana bisa mengalami kasih sayang Tuhan? Tentu memiliki hubungan yang intim, eksklusif dengan Tuhan lewat doa. Bersama dengan saya doa pagi setiap hari jam 5 pagi, lalu punya doa pribadi. Lakukan itu. Karena Allah itu hidup, Allah itu nyata. Harus kita alami. Kita bisa merasakan kehadirannya, kasih sayangnya, pemeliharaannya.
Jangan memandang Tuhan sebagai fantasi. Dia Allah yang hidup. Puji Tuhan. Saya teruskan. Dari ibu rumah tangga usia 53 tahun, anaknya 3. Usia 23, 20, 17 tahun. Tinggal di Bekasi, suaminya kerja ojol. Saya minta pencerahannya, Pak. Anak saya yang pertama ini sering nonton video porno dan Pak. Dan pagi kebetulan tasnya terbuka dan saya sudah lama tidak pernah memeriksa dompetnya. Pagi itu saya periksa, Pak. Saya menemukan bungkusan kecil, saya penasaran. Lalu saya buka, Pak. Saya sangat kaget sekali, Pak, dan saya menangis dan saya tidak tahu bahwa anak saya sudah sejauh itu melakukan dosa. Memang Pak, anak saya kuliah dan sudah tamat dengan membiayai diri sendiri dan masih mendukung biaya kebutuhan kami. Jadi saya percaya bahwa anak saya ini baik. Yang ingin saya tanya, Pak, apa yang harus kulakukan agar anakku ini meninggalkan perbuatannya agar tidak salah di hadapan Tuhan dan jangan membuat dia jauh dari saya, Pak. Oh ya, Pak, dia juga melayani sebagai pemain drum. Saya sebenarnya Pak tidak ingin jadi beban untuk anak saya. Saya dan suami sebenarnya masih dapat melakukan pekerjaan, Pak. Tapi akhir-akhir ini cuaca tidak menentu dan masih butuh biaya, Pak. Karena anak saya nomor 2 beasiswa di UPH dan nomor 3 dia ingin kuliah. Juga mohon pencerahannya, Pak. Oh ya, Pak, saya pendengar suara kebenaran. Menemukan bungkusan kecil. Saya penasaran lalu saya buka. Saya sangat kaget sekali, Pak. Dan saya menangis, saya tidak tahu bahwa anak saya sudah sejauh ini melakukan dosa. Bungkusan kecil ini apa ya? Narkoba atau kondom? Ya. Ini tidak jelas. Tetapi yang bisa ibu lakukan yang pertama memanggil dia jangan dengan kemarahan. Memanggil dia dengan kasih. Aku menemukan barang ini, Nak. Apa yang kamu lakukan? Ya. Kalau saya hubungkan video porno, di situ pasti hubungannya dengan kondom. Sangat mungkin. Ya. Mudah-mudahan sih bukan narkoba ya. Kalau narkoba lebih berat. Oke. Tapi yang penting sekarang panggil anak itu dengan lemah lembut. Tidak dengan kemarahan. Ingat, tidak dengan kemarahan. Nasihati. Ya. Yang kedua, ibu harus melekat dengan Tuhan agar bisa memancarkan kuasa rohani yang mengubah anak-anak ibu. Ini masih baik, masih berpotensi untuk jadi baik maksud saya. Dia pemain drum juga di gereja, jadi pasti nuraninya baik. Mungkin karena kelemahan, kekurangan dirinya yang masih muda, dia terjerumus ke dalam praktek itu. Ibu memancarkan kehidupan rohani yang baik. Kalau suami belum perlu tahu, tidak usah tahu. Tapi kalau bisa diberitahu, suami jangan ikut marah. Saya khawatir kalau suami tidak sanggup, suami bisa melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Jadi ibu dulu pendekatan. Dan itu terus continue, berkesinambungan. Besok ditanya lagi bagaimana, Nak, kau bisa merubah kesulitan apa yang kamu hadapi. Ya. Sementara itu ibu berdoa dan berubah supaya ibu menjadi berkat bagi keluarga. Saya kira cukup itu saja. Sekarang dari wanita usia 37 tahun. Salam, Pak, dulu sebelum menikah suami pernah suka dengan satu wanita teman gereja. Tapi wanita ini sudah punya tunangan. Setelah hampir 40 tahun tidak ada kontak, tiba-tiba wanita ini dikasih nomor HP saya sama teman gerejanya. Kami WA seperlunya karena dia yang menghubungi saya dulu. Karena di bulan 12 tahun kemarin dia disuruh temannya untuk bagi sembako, akhirnya dia minta alamat rumah saya. Waktu dia datang bersama teman laki-laki, orang gereja juga, dia bertemu suami dan minta HP suami saya.
Sejak itu wanita ini tidak WA saya, tapi WA ke suami saya. Dan setiap ada WA dari wanita itu dihapus oleh suami. Dan kalaupun telepon riwayatnya selalu dihapus. Setiap kali saya tanya dia bilang cuma WA biasa-biasa saja. Dan setiap kali telepon riwayatnya dihapus seolah-olah mereka tidak telepon. Setiap kali kalau kita ngomongin dia selalu bertengkar. Katanya WA-WA-an aja marah. Saya merasa selalu dibohongi dengan jawaban suami tersebut. Padahal saya hanya kejujurannya. Akhirnya saya blokir kontak wanita itu. Waktu diblokir juga dia dengan muka kesal dan mulutnya ngomel. Tapi tetap saya blokir. Dan malamnya kami sempat berdoa minta ampun sama Tuhan. Minta hati kami dipulihkan. Saya berdoa dulu lalu suami berdoa. Dia juga minta maaf ke saya. Intinya hati saya lega. Selang 1 minggu saya tes dengan WA wanita itu. Saya simpan ke HP suami saya. Untuk tahu apakah dia berubah. Loh kok pakai tes-tesan begini. Pagi saya tes ke WA wanita itu. Sorenya saya tanya ke suami dijawab enggak tesnya. Karena centeng masih hitam. Sambil ambil HP dan kasih ke saya. Dia bilang enggak dibalas, pikir saya aman. Besok sorenya saya cek HP-nya ternyata jam 12:30 siang. Kemarin suami telepon wanita ini. Saya desak lagi itu WA yang tes dibuka enggak. Dia bilang dibuka dan dijawab oleh wanita itu. Blokirnya sudah dibuka. Tapi setelah dibaca dihapus lagi seperti yang dulu. Tapi suami tulis tes lagi seolah-olah belum dibuka. Karena enggak puas dengan jawaban blokiran dibuka, suami langsung telepon dia dan bilang istri yang diblokir. Dan dibuka juga sama istri suami bilang ke wanita itu sekarang jangan WA-WA-an. Kalau istri baca ntar jadi ribut. Padahal yang jadi masalah bukan WA-nya Pak. Tapi kenapa WA-nya dihapus terus? Kenapa WA-nya dihapus terus? Jadi kelihatan lebih bersih sifatnya Pak. Bersalah dibilang cuma begitu aja marah. Yang menjadi hati saya kecewa, saya dibohongin terus Pak. Hati saya sakit, saya cuma minta kejujuran. Suami menganggap hal itu biasa aja. Sampai saya bilang kita udah gak ada hubungan suami istri lagi. Dan kamu saya bebaskan terserah. Mau apa saja terserah. Yang pasti saya gak mau ngelayani kamu. Jadi si ibu ngomong begini ya. Saya gak mau melayani kamu lagi. Kita bukan suami istri. Saya kalau mau tidur minta Tuhan mengampuni saya, membalut hati saya dengan kasih-Nya supaya bisa tidur Pak. Saya minta jalan keluarnya Pak, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Salam Pak, mau kasih tahu kalau wanita itu janda 2 anak dan sudah punya cucu 1. Dia minta cerai dari suami yang dalam keadaan sakit parah. Ibu ini egois. Ibu termasuk keras kepala. Ibu termasuk orang yang mau mengandalkan kekuatan sendiri. Saya khawatir suami ibu ini bertahun-tahun hidup dengan ibu juga udah sengsara. Dengan karakter ibu seperti ini. Ibu maksa orang jujur. Itu sudah salah. Manusia tidak bisa diatur begitu Bu. Saya melihat karakter ibu ini negatif ya. Kurang matang ya. Cuman syukurnya ibu kenal Tuhan. Syukurnya ibu mengenal Tuhan. Tapi cara ibu ini bukan cara seorang yang dewasa. Mestinya ibu tenang saja. Suami tidak mau jujur ya sudah. Karena Tuhan itu hidup. Tapi ibu paksa. Sampai ibu marah lalu berkata, apa ini tadi? Saya bukan suami istri lagi itu. Ya gitu kan ya. Tidak mau melayani lagi gitu. Ini bukan sikap seorang yang dewasa. Ibu tidak boleh punya sikap seperti ini. Ya. Sampai saya bilang kita udah gak ada hubungan suami istri lagi. Dan kamu saya bebaskan terserah. Mau apa saja terserah. Yang pasti saya gak mau ngelayani kamu. Ini ibu juga gak tulus. Kalau suami berkata oke, saya keluar rumah ini. Oke, kita cerai. Ibu senang. Kan ibu jadi merusak diri ibu sendiri. Sekarang ibu belajar rendah hati.
belajar lembut, belajar ngalah, belajar diam. Biar Tuhan yang melindungi ibu. Ibu mau melindungi diri sendiri dengan cara begitu. Ini salah satu ciri karakter orang yang tidak mengandalkan Tuhan dengan benar. Kalau ibu mengaku saya sebagai bapak rohani yang bisa memberi nasihat, nasihat saya sudah jangan banyak bicara, Bu. Diam. Suami tidak jujur, biar urusan dia dengan Tuhan. Yang penting ibu jujur. Jangan harap juga kebahagiaan dari suami. Kebahagiaan kita hanya dari Tuhan. Lalu jangan bicara lagi. Kita sudah tidak ada hubungan suami istri. Loh, ibu kan ngajak cerai sebenarnya itu. Kalau suami mengizinkan, oke, kita tidak ada hubungan lagi. Ibu senang. Ibu sudah usia 52 tahun loh ini loh. Maaf, 37 tahun loh. Ibu masih punya waktu banyak ya. Untuk bisa membenahi diri. Tapi saya maklum. Saya tidak tahu latar belakang ibu dulu bagaimana. Ya, ibu harus belajar dewasa. Banyak wanita seperti ibu yang tidak tahu apa yang dia lakukan itu salah. Ya, saya juga tentu memiliki karakter-karakter yang buruk yang tidak saya sadari bahwa kelakuan itu salah. Tapi bersyukur kalau Tuhan kembali memimpin kita sehingga kita bisa berubah. Ibu mau berubah? Doa pagi bersama saya, dengarkan Truth ID dengan setia. Amin. Baik dari seorang pria dengan istri yang, ini pria yang sudah umur 70 tahun lebih ini. Menikah 5 anak laki-laki dan 1 sudah meninggal. Pak Erastus yang kami hormati, suami istri ini yang bertanya. Saya pindah ke Sukoharjo, Strip Solo, sejak kurang lebih 3 tahun yang lampau dari kota Pekalongan. Saya mencari GSKI, bahkan persekutuan doa yang banyak bicara, fokus tentang kebenaran yang Tuhan ajarkan. Sampai sekarang kami belum menemukan, sampai saya mencoba mencari pribadi yang telah mengenal istilah berkemas-kemas, LP3 dan lain-lain. Sampai sekarang kami belum menemukan. Apakah Pak Eras punya data yang bisa saya hubungi di daerah ini atau bisa menghubungi saya lewat HP ini? Sungguh saya berharap Pak Eras, terima kasih sebelumnya. Sekedar tambahan, saya dan istri sejak Agustus 2021 selalu mengikuti doa pagi melalui YouTube. Puji Tuhan. Ketika saya ditinggalkan anak karena COVID kurang lebih 2 tahun yang lalu, saat itu saya sudah menerima kenyataan ini. Tapi hampir 4 sampai 5 bulanan ini saya selalu teringat dia dan menyesali diri atas kejadian itu sampai sekarang. Karena saya merasa bersalah membolehkan bahkan mendorong dia untuk kerja di Mataram, Lombok. Kadang saya sulit mengatasinya. Bapak sudah usia 70 tahun lebih ya. Istri juga udah lebih, umur 73. Yang pertama, nanti akan saya hubungi nomor telepon ini, staf saya, memberitahu bahwa di Solo dan di Jogja ada GSKI. Ya, oke. Yang kedua, Bapak dengan usia tua ini, Bapak mestinya berkemas-kemas. Bapak akan ketemu anak Bapak. Anak Bapak yang dipanggil Tuhan akan Bapak temui nanti di langit baru, bumi baru, di mana tidak ada COVID, tidak ada bencana, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada perang, tidak ada duka cita dan tidak ada kematian. Bersiap saja Pak. Jangan memberhalakan masalah. Dengan Bapak memikirkan terus anak Bapak itu, Bapak memberhalakan masalah. Bapak tidak menerima kebijaksanaan Tuhan. Tidak usah diratapi atau disesali. Bapak tidak menjerumuskan anak Bapak pada keadaan sulit. Itu semua di luar kemampuan kita. Jadi Bapak terima saja ya apa yang sudah terjadi ya. Terima saja, Bapak mesti kuat melewati hari-hari ini. Bersyukur anak Bapak sudah mengenal Tuhan ya, dan Bapak Ibu juga dipersiapkan untuk masuk kerajaan surga. Kami mengasihi Bapak Ibu, kita berkemas-kemas.
pulang ke surga. Saya senang dengan tulisan Bapak Ibu di sini. Berkemas-kemas. Di mana ada orang yang bisa diajak bicara mengenai berkemas-kemas. Wah, itu mantap sekali. Oke, puji Tuhan. Berikutnya dari wanita usia 33 tahun. Ya. Oke, Pak Erastus, saya mau bertanya Pak. Gimana kalau di suatu perusahaan selalu bilang kepada karyawannya mengatasnamakan pelayanan dan setiap kali selesai spiritual building pasti selalu menjatuhkan karyawannya. Padahal dia sudah pelayanan di gerejanya, tapi selalu menjatuhkan mental karyawannya. Setiap kali apa yang sudah dikerjakan karyawannya selalu salah dan dibilang tidak benar mengerjakannya. Padahal sudah mengerjakannya sesuai dengan apa yang diminta oleh bosnya. Ini bosnya ini siapa? Apakah bosnya juga orang yang sama? Tetapi di mana-mana selalu saja ada orang yang mengatasnamakan pelayanan tetapi tidak untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu nyata dari sikap hidup seseorang yang melukai orang lain. Ya, saya kan hanya mendengar dari satu pihak ya saudara. Kalau benar yang kamu katakan, tentu orang itu tidak adil, unfair, tidak adil ya. Tidak selalu menyalahkan, memandang yang dikerjakan karyawannya itu salah padahal sudah sesuai dengan apa yang diminta pimpinan. Lalu kalau kamu membawa ini kepada saya, lalu apa yang kamu inginkan sebenarnya? Di sini tidak ada pertanyaan, Pak, kalau bagaimana kalau ada, ya pertanyaan ini jawabannya adalah ya memang begitulah kehidupan. Tetapi kepadamu saya harus mengatakan begini. Coba belajar untuk diam. Kamu lihat orang-orang seperti itu nanti akan diperlakukan Tuhan bagaimana. Kamu perhatikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang ini. Kalau orang sering melukai orang, semenang-menang terhadap orang lain, Tuhan pasti bertindak. Bahaya. Ya, ingat kamu diam saja. Kalau Tuhan beri kamu kesempatan untuk bicara, bicara kepadanya. Tapi kalau tidak, diam saja. Ya, cukup itu saja. Ya, baik. Berikutnya dari seorang pria usia 60 tahun. Benarkah ayat ini, Ulangan sekian, Markus, Keluaran, Yesaya, Yohanes, setelah mengetahui tentang Alkitab, membantah Alkitab. Setelah mengetahui tentang Alkitab, membantah Alkitab bagian 1, maka sadarlah bahwa semua nabi adalah jalan keselamatan bagi manusia. Sehebat apapun mujizat yang ditunjukkan oleh seorang nabi, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan sebagai bukti kenabiannya agar kaumnya, kaum Tuhan mempercayainya dan mengikutinya, bukan menyembahnya. Meskipun selalu saja ada yang membangkang secara ekstrim, bahkan kontradiktif. Yang populer Firaun ya, dan semua nabi. Siapapun dia pasti mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Mustahil ada nabi yang menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan. Kalaupun ada perkataan seperti itu, maka dipastikan itu pernyataan atau ayat palsu. Ingatlah kehidupan di dunia ini tidak nyata, fana, ibarat orang tidur yang sedang bermimpi. Sementara kehidupan di akhirat, surga neraka adalah nyata dan kekal. Satu-satunya dosa yang tidak ada ampunannya yaitu mempersekutukan Tuhan dan siksanya kekal. Inilah kesamaan misi para nabi, yaitu mengajak manusia agar tidak mempersekutukan Tuhan. Jadilah kaum yang berakal dan berpikir, karena tidak ada kata terlambat untuk sadar selama ajal belum sampai tenggorokan. Dalam kurung kasus Firaun. Oke. Ini sebenarnya sebuah pernyataan yang di balik ini ada maksud ya. Tapi begini saja.
Saudara harus bisa membedakan antara Tuhan dan Allah. Ya. Tuhan itu artinya yang dipertuan. Siapa itu? Ya siapapun. Siapapun bisa dianggap seorang yang patut dipertuan. Tapi di atas semuanya yang patut dipertuan itu adalah Elohim Yahweh, Allah yang esa. Satu-satunya Allah yang benar. Itu Allah, Elohim. Ya. Atau arti singkatnya Allah itu sesembahan. Satu-satunya sesembahan yang benar itu Elohim Yahweh. Satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus yang diutus oleh Elohim Yahweh. Nah, Yesus ini apakah Tuhan? Ya. Allah memberikan segala kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus. Apakah Yesus itu Allah? Ya, sekarang saya tanya Allah itu apa dulu? Tadi saya sempat singgung sesembahan. Artinya yang layak dijunjung tinggi. Apakah Yesus adalah Allah? Amin. Karena dia juga layak dijunjung tinggi. Tetapi ada Bapa yang lebih besar dari Yesus yang mengutus Yesus. Tidak ada nabi yang boleh menjadi juru selamat. Hanya ada satu juru selamat yang dapat memikul dosa manusia. Dan dia hanyalah Yesus. Di luar Yesus tidak ada juru selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu harga mati dalam iman Kristen. Apakah dia Tuhan? Ya. Dia menjadi Tuhan yang dipertuan karena menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Apakah dia Allah? Benar, karena dia layak disembah. Tetapi ingat, ada Bapa yang lebih besar dari Yesus yang juga lebih layak disembah. Saya kira itu jawaban saya. Nanti saudara akan bisa mengerti maksud pernyataan saya. Ya, Yesus adalah Tuhan. Dia memang pada waktu di bumi tidak menyebut saya Tuhan ya. Tentu tidak. Tetapi dari pernyataan-pernyataannya menunjukkan bahwa dia adalah yang diberi kuasa. Oke, cukup. Ya. Sekarang dari pria usia 26 tahun sudah menikah. Salam Pak Erastus, saya bekerja di salah satu PT manufacturing, bagian quality control, kemasan box. Saya merasa tidak nyaman bekerja Pak, walaupun saya sudah bekerja selama 8 tahun. Karena pekerjaan saya meloloskan box yang tidak sesuai standar spek. Saya sudah bilang kepada atasan saya kalau barang ini tidak sesuai spek. Tapi atasan saya bilang kalau semua sesuai standar spek tidak ada barang yang lolos. Saya bekerja di PT Anu, saya nggak sebut namanya ya. Untuk kemasan luar box. Bagaimana menurut Pak Eras jika menyikapi hal tersebut? Saya ingin resign Pak. Apakah yang harus saya lakukan Pak? Jika mengingat kemasan luar yang diinjak-injak, dibanting-banting, tapi saya juga tidak damai jika bekerja di sana. Seperti saya membohongi diri sendiri. Karena saya tahu itu sudah tidak sesuai standar. Terima kasih Pak Eras. Semoga saya mendapatkan pencerahan dari Pak Eras. Yang pertama, kalau itu memang bukan tanggung jawabmu, kamu hanya mengerjakan dalam arti jual jasa, kamu lakukan saja. Tapi kamu sudah mengatakan bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas hal ini. Oke, jelas ya. Jadi kalau itu memang bukan tanggung jawabmu, kamu hanya jual jasa, kamu lakukan. Tapi kalau tanggung jawabmu, kamu harus bertanggung jawab atasnya. Kamu keluar dari tempat pekerjaan itu dan kamu cari pekerjaan lain. Kamu menipu dirimu sendiri, kamu menipu masyarakat. Kamu jangan takut kamu gak dapat pekerjaan karena kau pasti akan mendapatkan pekerjaan. Aku salut sama kamu, kamu punya integritas. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.